warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita masih membahas tentang teori himpunan. Nah, pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang operasi himpunan. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, gambar ini menunjukkan ada seorang ibu yang sedang berbelanja buah-buahan di pasar. Sesampai di rumah, ibu membagi buah-buah tersebut ke dalam dua piring yang berbeda. Jadi piring A itu berisi buah pir, plum, semangka, pisang, ceri, dan jeruk. Kemudian piring B itu berisi jeruk, apel, pisang, anggur, dan ceri. Nah, tentu kalian bisa ya menyebutkan buah yang sama dari kedua piring tersebut. Nah, kemudian jika seluruh isi piring A dan B itu digabungkan ke dalam sebuah bagi yang lebih luas tempatnya, maka sebutkan buah apa saja yang terdapat dalam bagi tersebut. Nah, tentu kedua pertanyaan ini adalah mudah ya bagi kalian. Nah, itu adalah ilustrasi sebelum kita mempelajari materi ini. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan pengertian irisan dua himpunan, kemudian menentukan irisan dua himpunan, menjelaskan pengertian gabungan dua himpunan, menentukan gabungan dua himpunan, menentukan banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan. Kemudian juga menjelaskan selisih dua himpunan serta menjelaskan pengertian komplement dari suatu himpunan. Kita mulai dari irisan atau intersection dari dua buah himpunan. Jadi irisan dari dua buah himpunan adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan dari kedua himpunan tersebut. Nah, simbol irisan itu seperti ini ya, jadi melengkung yang menghadap ke bawah. Nah, irisan dua himpunan A dan B itu dinotasikan sebagai berikut. A irisan B itu adalah himpunan X, demikian sehingga X itu anggota himpunan A dan X juga anggota himpunan B. Kita lihat contohnya. Misalnya diketahui himpunan K anggotanya 3, 5, 6, 8, 11, 12 dan himpunan L anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan K irisan L. Perhatikan anggota yang sama dalam himpunan K dan L. Kita lihat anggotanya yang sama itu adalah berapa nih? 3, kemudian 5. Nah, berarti anggota yang sama adalah 3 dan 5. Maka K irisan L itu adalah himpunan 3 dan 5 anggotanya. Nah, sekarang menentukan irisan dua himpunan. Nah, yang pertama, jika himpunan yang satu itu merupakan himpunan bagian yang lain. Di sini, jika A itu merupakan himpunan bagian dari B, maka A irisan B itu hasilnya adalah A. Contohnya, jika himpunan P itu isinya 2, 3, 5, kemudian himpunan Q isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tentukan P irisan Q. Nah, perhatikan anggota yang sama dalam himpunan P dan Q, yakni 2, 3, dan 5. Jadi masing-masing mempunyai anggota 2, 3, 5. Nah, dari sini dapat kita katakan bahwa P irisan Q adalah 2, 3, 5. Nah, padahal kita tahu bahwa 2, 3, 5 itu adalah anggota dari himpunan P. Jadi, P irisan Q itu sama saja dengan P. Kemudian yang kedua, jika kedua himpunannya sama. Jadi jika himpunan A itu sama dengan himpunan B, maka A irisan B itu sama dengan A, sama dengan B juga.
Nah, seperti itu. Jadi contohnya, jika himpunan R itu anggotanya negatif 1, 0, 1, 2, kemudian himpunan T anggotanya negatif 1, 0, 1, 2, maka untuk mencari irisannya, kita lihat dulu, karena himpunan R itu sama dengan T, maka irisannya berarti kan negatif 1, yang sama kan itu ya, negatif 1, 0, 1, 2. Berarti irisannya ya negatif 1, 0, 1, 2. Padahal kita tahu negatif 1, 0, 1, 2 itu merupakan himpunan R sendiri dan juga merupakan himpunan T sendiri. Dan yang ketiga, jika kedua himpunan itu tidak saling lepas atau berpotongan. Nah, kita ingat kembali pengertian dari himpunan tidak saling lepas, yakni jika A dan B itu mempunyai persekutuan atau mempunyai anggota yang sama, tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. Contohnya, diketahui himpunan U itu bilangan asli yang kurang dari 10 dan V itu 4, 8, 12, 16, 20. Tentukan irisan keduanya. Di sini karena U itu bilangan asli yang kurang dari 10, berarti kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian V-nya 4, 8, 12, 16, 20. Kita lihat anggota yang sama, yakni adalah 4 dengan 8. Nah, berarti U diiris V berarti adalah 4, himpunan 4 dan 8. Kemudian kita lanjutkan ke gabungan atau union. Jadi gabungan dari dua himpunan. Jika A dan B adalah dua buah himpunan, maka gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota himpunan A atau anggota-anggota B. Nah, simbolnya seperti ini ya, jadi lawannya. Jadi seperti U. Kalau irisan tadi kan menghadap ke bawah, kalau gabungan itu menghadap ke atas. Nah, gabungan dua buah himpunan A dan B itu dinotasikan sebagai berikut. Jadi A gabung B itu adalah himpunan X, sedemikian sehingga X itu anggota himpunan A atau X anggota himpunan B. Contohnya, diketahui himpunan M anggotanya 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11. Himpunan N anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tentukan M digabung N. Nah, dari kedua himpunan ini kita lihat anggota M dan anggota N karena diminta adalah gabungan, berarti ya kita gabung seluruh isinya dari kedua himpunan ini. Nah, kalau kita amati di sini pada himpunan M ada anggota 2. Kemudian di N juga ada anggota 2. Nah, kalau ada yang sama seperti ini, itu cukup kita tulis satu kali saja. Sehingga M digabung N hasilnya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi seperti itu. Jadi tinggal digabung saja seluruh anggotanya. Nah, untuk menentukan gabungan dua himpunan, yang pertama, jika himpunan yang satu merupakan himpunan bagian yang lain. Jadi jika A itu himpunan bagian dari B, maka A digabung B menjadi B. Jadi kebalikan dari irisan tadi ya. Nah, misalnya diketahui himpunan P anggotanya 2, 3, 5, himpunan H-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan P digabung H. Nah, perhatikan bahwa di sini P, jadi isinya yang 2, 3, 5, itu merupakan himpunan bagian dari himpunan H. Karena kan semua anggotanya ada ya di dalam H. Maka P adalah himpunan bagian dari H. Sehingga P jika digabung Q, nah karena digabung berarti seluruh anggotanya digabung ya. Nah, berarti kita tuliskan digabung menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau ada 2 cukup ditulis satu kali saja. Nah, sekarang kita lihat bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah seperti himpunan Q sendiri. Nah, gitu ya.
Kemudian yang kedua, jika kedua himpunan sama. Jadi jika A sama dengan B, maka A digabung B itu ya sama dengan A sendiri atau sama dengan B sendiri. Jadi contohnya, jika himpunan R itu anggotanya negatif 1, 0, 1, 2, himpunan T anggotanya juga negatif 1, 0, 1, 2, maka untuk menentukan gabungan keduanya kita lihat, nah karena digabung dan anggotanya sama persis, nah isinya berarti tetap, karena kalau dua kali kan ditulisnya cukup satu kali, negatif 1, 0, 1, 2. Nah padahal anggota ini itu menunjukkan himpunan R sendiri sekaligus juga menunjukkan himpunan T sendiri. Kemudian yang ketiga, jika kedua himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Kita masih ingat pengertian dari himpunan tidak saling lepas itu adalah jika A dan B mempunyai persekutuan atau mempunyai anggota yang sama, tetapi masih ada anggota A yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. Contohnya, diketahui himpunan U itu adalah bilangan asli yang kurang dari 10 dan V-nya 4, 8, 12, 16, 20. Tentukan gabungannya. Nah, dari sini U-nya karena kurang dari 10, bilangan asli yang kurang dari 10, berarti kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian V-nya 4, 8, 12, 16, 20. Nah, karena yang diminta gabungannya, ya berarti seluruh anggota ini digabung. Dan sekali lagi, untuk yang tertera dua kali cukup kita tulis satu kali, sehingga U gabungan V adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 20. Nah sekarang bagaimana menentukan banyaknya anggota dari gabungan dua buah himpunan? Nah ini banyaknya anggotanya dapat kita rumuskan dengan aturan seperti berikut ini. Jadi banyaknya A digabung B itu sama dengan banyaknya anggota himpunan A ditambah banyaknya anggota himpunan B dikurangi banyaknya irisan keduanya. Nah kita lihat contohnya. Diketahui P itu adalah himpunan faktor dari 8, kemudian Q adalah himpunan dari bilangan cacah yang kurang dari 7. Tentukan banyaknya anggota dari P yang digabung Q. Nah, dengan menggunakan aturan ini tadi, kita lihat bahwa P tadi kan faktor dari 8 ya. Kita lakukan pendataan, jadi P itu isinya adalah 1, 2, 4, 8. Nah, berarti banyaknya anggota himpunan P itu ada 4. Kemudian himpunan Q, nah bilangan cacah yang kurang dari 7. Nah, mulainya kan 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya anggota himpunan Q itu ada 7. Nah, dari sini kita lihat untuk irisannya. P isinya tadi anggotanya 1, 2, 4, 8, kemudian Q-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat untuk irisannya berarti cari anggota yang sama, yakni 1, kemudian 2, kemudian 4. Nah, itu adalah irisan P dan Q. Nah, dari sini banyaknya anggota dari himpunan P irisan Q ada 3, yakni isinya 1, 2, 4 tadi ya. Nah, sehingga untuk menentukan banyaknya anggota dari gabungan P digabung Q itu kita gunakan rumus tadi, yakni banyaknya anggota himpunan P ditambah banyaknya anggota himpunan Q dikurangi banyaknya irisan keduanya. Kita masukkan angka yang sudah kita temukan tadi, sehingga kita lakukan perhitungan. 4 ditambah 7 dikurangi 3 sama dengan 8. Nah, sekarang kita lanjutkan ke selisih atau difference dari dua buah himpunan. Selisih atau difference dari himpunan A dan B itu adalah himpunan yang anggotanya semua anggota dari A tetapi bukan anggota dari B. Nah, kalau selisih itu notasinya seperti biasa ya, A dikurangi B.
Atau juga bisa kita menuliskannya menjadi A, kemudian ada garis miring B. Nah, perhatikan untuk garis miringnya ini berbeda dengan ketika kita menuliskan tanda atau bagi. Ya, itu ya. Kalau atau bagi itu kan miringnya ke kanan itu ke bawah. Ke kanan itu arahnya ke atas. Tapi kalau yang selisih ini ke kanan itu arahnya malah ke bawah. Nah, kemudian untuk selisih dua buah himpunan A dan B itu dinotasikan sebagai berikut. Jadi A dikurangi B itu adalah himpunan X, demikian sehingga X itu anggota himpunan A, tapi X-nya bukan anggota B. Sedangkan untuk B dikurangi A itu adalah himpunan X, demikian sehingga X-nya itu anggota himpunan B, tapi X-nya itu bukan anggota himpunan A. Contohnya, diketahui himpunan M anggotanya 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11. Himpunan N anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan M dikurangi N dan N dikurangi M. Kita lihat untuk M, anggotanya tadi kan 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11. N-nya 2, 4, 6, 8, 10. Maka untuk menentukan M dikurangi N, nah kita lihat, berarti kan M-nya 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11 dikurangi 2, 4, 6, 8, 10. Nah, sekarang kita lihat ini di N ada 2, berarti nanti di M-nya untuk bilangan 2-nya kita hilangkan karena ada di N. Kemudian kita lihat di N itu ada 6, berarti kita lihat di M 6-nya kita hilangkan. Sehingga untuk M akhirnya tinggal 1, 3, 7, 9, 11. Jadi M dikurangi N hasilnya itu adalah 1, 3, 7, 9, 11. Jadi yang 2 dengan 6 yang sama dengan punyanya N itu dihilangkan. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari juga untuk N dikurangi M. Jadi N dikurangi M berarti kan 2, 4, 6, 8, 10 dikurangi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11. Nah, kita lihat di sini yang sama 2. Nah, berarti ini dihilangkan untuk yang N-nya. Kemudian di M ada 6, berarti ini juga dihilangkan. Sehingga N akhirnya tinggal 4, 8, 10. Jadi N dikurangi M hasilnya adalah 4, 8, 10. Nah, kita lanjutkan ke komplement dari suatu himpunan. Jadi komplement himpunan A itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta tetapi bukan anggota himpunan A. Simbolnya adalah ini ya. Jadi kalau simbol komplement dari himpunan A itu berarti A kemudian ada pangkatnya C. Nah, itu A komplement. Nah, kemudian komplement himpunan A itu dinotasikan sebagai berikut. Jadi A komplement itu adalah himpunan X, sedemikian sehingga X itu adalah anggota himpunan semesta dan X-nya bukan anggota himpunan A. Contohnya, jika di sini diketahui himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian A-nya itu isinya 2, 4, 6, 8, 10, tentukan A komplement. Nah, dari sini kita lihat himpunan semestanya tadi kan 1 sampai 10 ya. Himpunan A-nya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, untuk menentukan A komplement berarti sama saja dengan himpunan semesta dikurangi A. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikurangi 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kita lihat 2-nya itu berarti dihilangkan, 4-nya dihilangkan, 6-nya dihilangkan, 8-nya dihilangkan, 10-nya dihilangkan, sehingga tinggal 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Jadi A komplement hasilnya adalah himpunan 1, 3, 5, 7, 9.
Kita lihat contoh soalnya. Diketahui himpunan S itu bilangan asli yang kurang dari 15. Kemudian himpunan A itu adalah himpunan bilangan asli ganjil yang kurang dari 9. Himpunan B itu adalah himpunan X demikian sehingga X-nya kurang dari 13 dan lebih dari 3 untuk X itu anggota bilangan prima. Nah, tentukan. Nah, yang pertama adalah himpunan A-nya apa, himpunan B-nya apa, kemudian A irisan B, A gabungan B, A komplement, B komplement, A dikurangi B, dan B dikurangi A. Nah, mari kita mulai menyelesaikan dari masing-masing permasalahan tadi. Nah, di sini kita lihat ini yang diketahui dan yang ditanyakan. Nah, yang pertama adalah A. A-nya itu adalah bilangan asli ganjil yang kurang dari 9. Nah, karena yang ditanyakan itu A, berarti kita diminta menyebutkan himpunan A itu isinya apa saja. Nah, jadi bilangan asli ganjil yang kurang dari 9 berarti adalah 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan B. Himpunan B itu adalah himpunan X demikian sehingga X-nya kurang dari 13 dan X-nya lebih dari 3, di mana X-nya itu adalah anggota bilangan prima. Jadi kita diminta untuk menyebutkan bilangan prima antara 3 dan 13. Berarti adalah 5, 7, 11. Nah, kemudian untuk menentukan irisannya, jadi A irisan B. Nah, A irisan B berarti yang kita cari yang sama dari A dan B, yakni 5 dan 7. Jadi sama-sama memiliki 5 dan 7. Sehingga A irisan B adalah himpunan 5, 7. Kemudian untuk gabungannya ya, berarti lebih mudah. Jadi anggota A ya digabung dengan anggota B. Jadi ada 1, 3, 5, 7, 11. Nah, kemudian untuk menentukan A komplement, nah berarti kan sama saja dengan S dikurangi A. Nah, S tadi kan bilangan asli yang kurang dari 15 ya. Berarti 1, 2, dan seterusnya sampai 14. Terus dikurangi dengan A. Nah, dikurangi dengan 1, 3, 5, 7. Berarti tinggal 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, untuk B komplement dengan cara yang sama berarti S dikurangi B. Sedangkan B itu 5, 7, 11. Berarti 1 sampai 14 kita hilangkan angka 5, 7, 11. Sehingga tinggal 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Jadi 5, 7, 11-nya hilang. Kemudian yang G, A dikurangi B, berarti kan 1, 3, 5, 7 dikurangi 5, 7, 11. Nah, berarti karena yang sama 5, 7, sehingga untuk yang A tinggal 1 dan 3. Kemudian untuk B dikurangi A, berarti 5, 7, 11 dikurangi 1, 3, 5, 7. Yang sama itu adalah 5 dan 7, berarti miliknya B yang 5 dan 7 hilang, sehingga tinggal 11. Nah, itulah bahasan kita tentang operasi pada himpunan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ingatkan agar kalian selalu meningkatkan ibadah kalian, tetap semangat belajar dan selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci dengan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.